Berarti hari ini ketua partai termuda ya? Di Tasik ya. Ya kalau di sana ya kesang lah ya. Jauh-jauh. Kalaupun saya secara personal gitu dilihat atau dipandang sebelah mata ya nggak apa-apa. Dapil 7 rek ngerebut kursi sana. Itu rahasia itu. Kalau pileg itu antara menuju pilkada. Ya. Rek nyalon sih, mau sih suka. Ya kalau ada kesempatan kenapa enggak, saya harus maju gitu. Tapi ya lain praktek politik dinasti ya. Bawa lain itu. Semuanya juga pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Bersama saya, tokoh yang elected official ya. Tokoh yang kalau secara official dia menjabat sebagai pejabat yang dipilih oleh rakyat. Yang kemarin diloloskan oleh MK di umur under 40. Ya. Di bawah 40 tahun. Beliau adalah Pak Asep, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus Ketua DPD Partai Amanat Nasional, MPRAK. Menjabat kali kedua. Iya, di DPRD kali kedua. Berarti baheula pas diangkat pertama? 26 tahun. Jadi di umur 26 tahun jadi anggota DPRD pertama. Dulu gimana sih 26 tahun jadi anggota DPRD? Kan sekarang orang banyak meragukan ya, rame-rame MK ya. Sekarang banyak orang yang meragukan di umur sekian tuh emang udah mateng gitu. Iya, kalau kematangan kan tidak bisa diukur sama umur sebenarnya. Gitu, karena tapi ente oge 20 genep malah pati apal naon barat. Ya, tapi udah teu polos-polos teuing lah. Udah ngerti lah ya. Iya, itu udah pembelajaran gitu. Apalagi kan saya diberi nasib yang lebih baik dari yang lain gitu. Mempunyai orang tua yang di politik, jadi bisa melihat langsung contohnya gitu. Tapi ya lain praktek politik dinasti ya. Bawa lain itu. Semuanya juga pembelajaran. Ada proses. Ada proses. Tapi setuju kalau pejabat politik itu harus ada proses pematangan. Ya iyalah harus. Gitu. Ujug-ujug jadi wapres gitu. Gitu. Mau ujug-ujug jadi ketua. Ujug-ujug jadi ketua partai kan. Dulu kan Kang Asep anak bupati. Apakah anak bupati itu cukup mempengaruhi maksudnya tuh? Gini, yang pertama kalau berdasarkan usia saya setuju gitu. Anak muda harus muncul. Nah, yang kedua kalau untuk penilaian politik itu tetap tergantung dengan kemampuan personalitinya gitu. Jadi nggak bisa diukur dengan ini anak siapa, ini anak siapa. Tetap harus bisanya. Nyambung oge menurutnya baheula jadi anggota DPRD diidentikeun jeung bapana PNW udah bupati Tatang gitu. Iya, tapi kan ada proses. Ya. Gitu. Ada proses. Jadi tidak langsung gitu. Ujug-ujug kan saya juga dulu 2014 nyalon DPRD, tapi kan aktif di organisasi segala macam itu mulai dari kuliah. Oh jadi tuh ujug-ujug oge nya. Ujug-ujug. Oh beres kuliah nyalon anggota DPRD. Ujug-ujug. Bapana bupati. Jadi gitu kan ujug-ujug oge maksudnya ada latar belakang lah. Nah gitu, ada proses pembelajaran di sana gitu. Jadi kemampuan untuk menjadi seorang politisinya ada ujian lah gitu, ada perjalanan gitu. Soalnya menarik nih, Asep nih kan bro ya. Masih milenial lah. Ya, maksudnya
sekarang kan masih di bawah 40 tahun. Iya. Dulu bapaknya bupati nyalon di PAN, jadi maksudnya relevan sih, ada relevan dengan isu yang sekarang beredar. Tapi kalau misalkan jadi anak presiden, ya Bang, digambarkan lah. Ya. Umurnya masih muda, pengalaman politik belum matang, ujuk-ujuk jadi capres atau cawapres, setuju tak sih? Nah itu kalau memang secara kemampuan gitu, dia sudah punya pengalaman, ya saya nggak masalah sebenarnya. Gitu, setuju aja. Gitu. Oke, berarti hari ini udah periode kedua ya, berarti udah 9 tahunan lah ya di DPRD. 9 tahun. Di periode pertama waktu kasih unyu-unyu itu, naon sih di DPRD kumaha? Iya, memang banyak pembelajaran yang dilakukan gitu, berproses. Di periode pertama ya? Periode pertama gitu. Cuman kan yang jadi acuan pembelajaran itu bukan terkait pemahaman lagi, tapi terkait dengan sikap politik gitu. Nah itu perlu banyak belajar. Kenapa? Karena pengalaman beda dengan para senior yang sudah lama. Kadang-kadang kan kita banyak terjebak gitu, banyak terjebak. Nah itu mungkin pembelajarannya di sana. Menarik. Kan waktu itu yang masih muda lah ya, 26 tahun. Ya berarti kan sampai 29 tahun. Seniornya kan udah ada yang umur 50. Oh iya, kan. Banyak. Sih tanda kutip lah. No positif yang negatif di para senior baheula. Waktu periode pertama belajar lah ya di DPRD. Ya, alhamdulillahnya para senior waktu periode saya lebih banyak memberikan kesempatan lah, gitu. Lebih banyak memberikan ruang kepada saya. Ya, salah satu contoh kan di DPRD banyak alat kelengkapan gitu. Nah, saya salah satunya yang selalu diberikan kesempatan untuk memimpin alat kelengkapan. Salah satu contohnya itu gitu. Tapi kadang-kadang karena saya seorang junior gitu, yang hal-hal tertentu kadang-kadang suka dimanfaatkan juga oleh mereka. Contoh naon? Contohnya terkait dengan kebijakan lah gitu. Kebijakan ketika saya mengkritik suatu kebijakan, tapi ternyata itu kan dipakai deal gitu. Bukan gitu. Tapi ternyata ada kepentingan yang lebih besar ke mereka daripada saya gitu. Secara politik tapi gitu. Ya saya payo maju terus kritik gitu soal kebijakan itu apa di tukangna manehna boga kepentingan gitu. Nah, gitulah. Nah, itu pembelajaran itu yang paling penting gitu. Ya. Makanya kalau dihubungkan tadi dengan capres, ya kalau secara usia saya mendukung gitu. Tapi kalau secara nanti pergerakan politik, dinamika politik, saya kira itu lebih harus banyak dimantapkan gitu. Apakah dia benar-benar siap menghadapi itu atau tidak? Ya. Apalagi lebih tinggi, lebih puncak, badainya lebih besar. Nah, ya. itulah. Gitu. Itu anginnya lebih besar. Kalau nggak sanggup ya. Ya kalau untuk lah ya. Kalau untuk daerah sih masih oke lah, masih fine gitu. Untuk bupati, gubernur gitu. Tapi kalau untuk presiden kan hantamannya juga bukan hanya dari dalam saja, gitu, tapi juga dari luar. Nah itu yang dikhawatirkan hanya itu saja sebenarnya. Ya. Tapi secara ya dalam perjalanan jadi anggota Dewan 2 periode lah ya. Itu waktu itu ya cukup waktu ya untuk belajar tentu. Ya. Berarti akhirnya maju deh, karena kan ketua partai. Wajib itu mah. Ya kan, akhirnya maju deh wajib. Nah sebagai ketua partai ini, PAN gitu. Berarti hari ini ketua partai termuda ya? Di Tasik ya. Di Tasik. Ya kalau di sana ya kesang lah ya. Jauh. Jawa akhirnya umur seberapa?
37. eleh ku Kesang lah. Oh, jauh. Jauh banget. Tapi di antara ketua DPD PAN itu di Jawa Barat paling muda. Iya. Benar, paling muda. Sekarang kan punya tanggung jawab. Ya, Jadi ketua partai masih muda. Tanda kutip orang meragukan loh iya pasti. kemampuan Hmm. politik Kang Asep ini dalam konteks besok pemilu. Sekarang berapa kursi sih? 5. 5. Minimal kan harus mempertahankan 5 kursi. Ya pasti, cuman kan kita itu organisasi partai gitu. Partai itu besar. Dalam sejarahnya pun bisa dibilang partai itu pendiri negara. Jadi nggak bisa hanya dilihat oleh seorang ketuanya saja gitu. Seorang ketua hanya bertanggung jawab menjalankan proses organisasi gitu. Dan yang di dalamnya kan semua orang gitu. Banyak orang-orang yang mungkin lebih dari saya gitu dalam partai itu. Tapi saya hanya bertugas bagaimana caranya memaksimalkan potensi yang ada di dalam itu, di dalam partai. Nah itu tugas saya. Jadi sebenarnya kalaupun saya secara personal gitu dilihat atau dipandang sebelah mata ya nggak apa-apa. Tapi kan di dalamnya gitu itu ada orang-orang yang bersama-sama berjuang membesarkan partai. Nah itu saya hanya Simbol lah ya, simbol di dalam. bertanggung jawab menjalankan itu. Gitu. Ya, Jadi tapi kan percaya diri harus muncul. Maksudnya kan ya masih muda lah. Gitu kan kudu membuktikan diri ayeuna Ya iya. pemilu. Nah ini Kudu kan membuktikan kalau anak muda ya mampu memimpin partai. iya, keberhasilan dari proses politik itu kan hasil. Gitu. Ya kita lihat nanti apakah apa yang saya laksanakan hari ini, apakah saya yang perjuangkan hari ini bakal berhasil nanti. Ya kita lihat. Nah itu ujiannya gitu. Nah saya pun konsentrasi hari ini gitu untuk mencapai target yang ditentukan bersama, bukan hanya saya yang menentukan. Targetnya emang seberapa kursi sih kan? Minimalnya saya ingin ada peningkatan 2 kali lipat lah gitu. Dapil 1 kan aya sekursi ya. Berarti yang belum itu dapil 7 ya. Dapil 2 Dapil 2. Dapil 7 rek ngarebut kursi saha? itu rahasia itu. Rek ngarebut kursi Golkar, PKB, PDI, Gerindra atau mana? Kan hitungannya begitu. Iya. Terakhir kemarin kursi terakhir PAN itu ranking berapa? PAN itu ranking ke-8 kemarin. Dari 7 kursi itu kita ranking ke-8. 8 dari 7 kursi. Kursi ke-7? Kursi ke-7-nya kursi kedua Gerindra. Kursi kedua Gerindra, berarti ya kudu ngarebut kursi Gerindra dong. Nuka 2. Iya, harapannya gitu. Tapi saya tetap konsen ke perolehan suaranya. Gitu. Kemarin itu dapil 7 itu kita punya modal 8.500. Gitu. Sementara kalau sistem pemilu yang hari ini dijalankan gitu. Rata-rata kan satu kursi aman tuh 10 sampai 15.000 lah gitu. Nah, kita konsen ke sana aja. Siapapun nanti yang berkurang ya bukan urusan kita. Ya tapi tetap kursi Gerindra yang kursi kedua itu. Ya Gerindra juga pasti kan punya strategi masing-masing lah. Setiap partai punya. Nah, kita rasionalisasinya gitu. Siapapun nanti yang berkurang, yang penting suara kita bertambah dari 8.500 ke minimalnya lebih dari 12.000 lah gitu. Dengan strategi internalnya gitu. Kita fokus meningkatkan suara saja. Di mana basis suaranya ya kita gak fokus ke salah satu partai gitu. Ya. Oke. Berarti dapil 7 ya itu. Sama dapil 2. Dapil 2. Nah, dapil 2 lebih itu kan dulu ada ketua nah partai iya, sana. lebih tidak terlalu repot lah dapil 2 karena tugas saya hanya mengembalikan kursi yang sempat hilang gitu kemarin. Nah, kita sama apa? Sama PKS yang terjadi. Nah, kita fokus di sana.
mengevaluasi di Dapil 2 itu dulu PAN ada. kan ada 2019 kemarin nggak ada. 2019 malah PKS yang ada kursi di sana. Jadi Gitu. ngerebut kursi PKS kalau di Dapil. Ya PAN itu berkompetisinya dengan PKS. Iya, Dapil. kalau secara segmentasi ada kedekatan Iya. lah gitu di sana. Ya karena kan ya mau nggak mau lah kultur Muhammadiyah gitu kan lekat dengan PAN. Ya gitu. Saya evaluasi dari 2014 ke 2019 apa yang berkurang gitu, apa yang jadi masalah di sana. Nah, keluarkanlah solusinya terbaik untuk hari ini. Ya mudah-mudahan nanti 2024 kita bisa selamatkan kembali kursi yang sempat hilang. Ya minimal itu lah ya, karena ya kalau untuk nugget 2 kursi kan bukan mustahil. Maksudnya jauh lah ya, target tarik. Iya. Tapi ada yang saya masih berharap ada peningkatan yang berpeluang lah gitu. Berpeluang 2 yang kursi. berpeluang 2 kursi. Dapil mana? Di dapil saya contohnya, dapil 4. Kalau dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya gitu, saya banyak berjuang lah gitu, berjuang keras untuk menyelamatkan kursi dapil 4. Tapi ternyata saya juga merasa bangga gitu dengan ketika kepemimpinan saya hari ini ternyata bukan malah jadi nggak ada. Ini calon malah makin bermunculan dan memiliki potensi yang besar gitu untuk meraih suara. Ya maksudnya kan mungkin dari sekarang juga kerasa kalau baheula lama atau dulu ya susah cari caleg gitu ya. Sekarang calegnya banyak dan potensial. Banyak dan potensial. Jadi adalah gitu harapan untuk peningkatan kursi. Peningkatan kursi. Tinggal pemetaan aja yang benar. Andai besok kan ini kan strategi antara. Kalau pileg itu antara menuju pilkada. Ya. Benar nggak? Benar. Rek calon sih, mau sih suka. Nanti, naonnya. Saya ditanya langsung gue. Kan meureun akhirnya ajang pembuktian. Iya. Asep sebagai ketua partai yang masih muda, bisa bawa kursi PAN jadi 7 aja, kan modal itu. Ya iya pasti, maksudnya itu jadi konsekuensi politik gitu, konsekuensi politik saya jadi pimpinan partai gitu hari ini. Lalu saya berjuang keras meningkatkan kursinya, itu mah menjadi konsekuensi saya bahwa ke depan saya harus meningkat secara politik. Ya kalau ada kesempatan kenapa enggak, saya harus maju gitu di eksekutif. Meneruskan tradisi Aturan sebenarnya mah, aturan tidak tertulis dalam politik. Jadi kudu maju di pilkada. Harus maju, harus siap gitu. Ya ketua partai lah, meskipun ya mudah-mudahan gitu. Hitung-hitungan kumaha? Sampai hari ini masih percaya diri. Harus maju pilkada ya? Harus maju. Gitu, dan itu juga sudah jadi kesepakatan bersama, bukan saya. Di partai juga sudah disampaikan dalam rapat kerja gitu. Jadi ya saya harus menjalankan perintah partai. Kayaknya Peter harus jadi politisinya. Permintaan rakyat. Ya, bukan saya mau, tapi kan ini rakyat meminta saya untuk maju. Saya selalu berpikir gini sebenarnya mah. Yang selalu saya sampaikan ya ke kader-kader gitu. Apa sih esensi berpolitik gitu? Kan esensi berpolitik itu kita harus bermanfaat untuk masyarakat, untuk orang lain lah gitu. Nah kalau kita ingin gitu, memberikan manfaat yang lebih, ya dalam sistem demokrasi kan sudah diatur. Ya berarti kita harus mempunyai kekuatan lebih juga. Gitu. Itu yang saya harapkan. Maka kalau nanti permintaan masyarakat mau itu mau ini, ya percuma kalau kita hanya bicara legislatif gitu. Kita harus punya kekuatan lebih. Sanggup nggak menciptakan semangat, menciptakan daya juang yang tinggi bahwa ke depan partai kita harus punya eksekutif gitu. Oke, jadi konsekuensi lah. Konsekuensi. Ya kudu lah nyalon jadi calon bupati, minimal wakil bupati Ya, lah ya. Ya sederhana, sederhana gitu.
Apa sih yang diajukan masyarakat hari ini? Infrastruktur misalkan gitu. Udah beberapa puluh tahun sudah jalan tuh dibangun di dia. Nyari kumaha dibangun secara politik kita kecil kemampuannya. Di legislatif 50 orang. Kita hanya 5 orang, mau sekencang apapun kita bicara. Kalau kita hanya 5 orang ya selesai lah, nggak bisa sih. Kebijakan itu dilaksanakan. Apalagi gitu kalau kita lihat sistem pemerintah kan sistem pemerintah yang presidensil gitu, yang ke bawahnya juga sama. Ya itu mah harus bahwa kekuatan yang lebih besar itu ada di eksekutif. Ya beda kalau yang bicaranya eksekutif mungkin akan lebih besar peluangnya untuk mendapatkan manfaat yang banyak di masyarakatnya, itu penekanannya di sana. Terakhir soal pilpres, mungkin nggak mitos kalau Tasik ini kandangnya Prabowo bisa pecah oleh partai lain, Anies misalkan atau Ganjar Mahfud? Sampai hari ini saya masih optimis gitu, bahwa Jawa Barat lah gitu. Tasik, kita ngomong Tasik oh aja, Tasik. Ya Tasik masih optimis bahwa Prabowo masih. Alasannya apa? Kami secara partai juga di Tasik itu mayoritas 26 kursi di koalisi. Hampir setengah lah ya. Nah, Kekuatan KIB. politik. Kekuatan politik. Nah itu. Dan juga Prabowo hari ini masih mempunyai harapan yang besar untuk memimpin Indonesia. Siapapun wakil presidennya. Ya, Menarik pembicaraan kita dengan Kang Asep Jul, Ketua DPD PAN Kabupaten Tasikmalaya, calon bupati atau wakil bupati di kemudian hari. amin. Ya syaratnya satu ya, tadi PAN-nya sukses, Iya. ngawal kursi yang ada, bahkan atau mungkin lebih ya, 7 kursi lah minimal gitu. Iya, mudah-mudahan. Kita akan berbincang lagi dengan tema yang lebih menarik lagi, dengan tokoh yang lebih menarik lagi, dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita lancar semua ya. Ya, amin, amin. Dan semangat anak muda, Haruslah. anak muda tetap bersemangat, bisa memenangkan kontestasi di Pileg dan Pilpres, Pilkada. dan besok juga di Pilkada. Bila tapi ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.